Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Love Affair in the Afternoon episode kelima. Di episode lalu, akibat insiden hilangnya burung bernama sarang milik Changguk, hubungan Ji-eun dan Jungwo pun malah jadi semakin dekat. Jungwo pun mulai berani mengajak Ji-eun untuk ketemuan, yang mana ajakan ini direspon positif oleh Ji-eun yang langsung berdandan dengan cantik. Keduanya pun jalan-jalan bersama persis seperti pasangan yang lagi kencan. Namun tanpa mereka sadari, Park Jimin dan Ah-jin memergoki mereka berdua. Ah-jin pun jadi ingat kalau wanita yang sedang bersama Pak Guru Jungwo itu kan tetangganya yang telah menikah. Hujan pun mendadak turun dan membuat suasana mendadak romantis. Ji-eun yang pemalu pun akhirnya memberanikan diri untuk menunjukkan ketertarikannya pada Jungwo dengan hendak mencium pria itu. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Jungwo yang nyaris ke bawah suasana, refleks langsung mendorong Ji-eun. Kaget telah menyinggung wanita itu, Jungwo pun buru-buru minta maaf. Tapi Ji-eun yang kadung malu langsung berlari meninggalkan pria itu. Kepulangan Ji-eun yang basah kuyup langsung membuat Changguk dengan entengnya menganggap Ji-eun udah pikun karena nggak bawa payung di musim hujan begini. Kata-kata Changguk itu pun jelas menyinggung Ji-eun yang emang suasana hatinya lagi nggak bagus. Padahal kan bukannya karena nggak bawa payung, tapi tertinggal di taman tadi. Ya, keberanian Ji-eun untuk sedikit melawan Changguk membuat pria itu jadi terheran-heran. Kenapa Ji-eun makin kesini makin berubah? Menyadari jika ia sudah menyinggung Ji-eun, Jungwo pun berjalan pulang sampai basah kuyup. Ia pun langsung dijemput oleh Min Yong yang gak sengaja menemukan payung kuning milik Ji-eun di tasnya Jungwo. Di kamar mandi, Jungwo pun saweran dengan perasaan menyesal. Kenapa tadi dia menolak Ji-eun dengan cara begitu? Sementara itu, Soah yang lagi berduaan dengan Do Ha-yeon mendapat telepon dari putri kecilnya yang minta dijemput. Sadar kalau yang mereka lakukan itu salah, Do Ha-yeon pun meminta agar Soah nggak datang lagi untuk menemuinya. Di rumah, saat tengah bermain bersama, Ah-rum pun bertanya-tanya, kenapa anting pemberian ayahnya menghilang? Soah pun kaget. Ya, ini pasti ketinggalan di tempatnya Do Ha-yeon tadi. Keesokan paginya, Soah yang sendiri di rumah karena anggota keluarganya yang lain sedang pada sibuk, akhirnya mengundang Ji-eun ke rumahnya. Ji-eun pun curhat tentang kejadian memalukan antara dirinya dengan Jungwo. Sementara Soah curhat kalau Do Ha-yeon tidak ingin mereka berdua ketemuan lagi. Ya, pokoknya mereka pun saling curhat tentang hubungan gelapnya masing-masing. Beres ketemu dengan Soah, Ji-eun yang hendak masuk ke rumahnya berpapasan dengan mertuanya yang tengah membawa burung kecil untuk penggantinya sarang. Namun Changguk yang gak kerja karena hari libur menolak burung pemberian ibunya. Seolah-olah tidak ada burung lain yang bisa menggantikan posisinya sarang. Sementara itu, Soah dan Min Yong yang baru selesai latihan yoga gak sengaja bersama-sama menemui Ji-eun yang sedang bekerja. Ketiganya pun terkejut karena mereka semua ternyata saling mengenal ya. Mereka pun akhirnya ngopi bareng dan Soah pun belak-belakan pada Min Yong kalau ia sering bertemu dengan pria lain yang bukan suaminya di jam tertentu. Ya intinya dengan pedenya Soah ngaku kalau ia tuh suka selingkuh. Keesokan harinya, Jungwo yang sedang membimbing Park Jimin mendapat tanggapan negatif dari anak didiknya itu. Ya, Park Jimin yang mengetahui kalau gurunya ini telah berselingkuh, jadi semakin ilfil dan menganggap Jungwo bermuka dua. Nggak sudi dibimbing oleh Jungwo, Park Jimin pun memutuskan untuk pergi saja. Pulang dari bekerja, Ji-eun pun mendapati di luar tengah hujan deras. Ia pun bingung karena payungnya kan ketinggalan waktu sedang bersama Jungwo. Kang Chul yang lagi cari muka pada Ji-eun agar mau membantunya mendekati Soah pun langsung gercep memayungi Ji-eun. Namun sayangnya di saat bersamaan Jungwo pun muncul. Melihat Ji-eun sedang bersama Kang Chul, Jungwo pun jadi rada cemburu. Ia pun langsung mengembalikan payung kuning milik Ji-eun dan buru-buru pergi meninggalkan wanita itu.
Sesampainya di rumah, Ji-eun yang kesal pada sikap dingin Jungwoo langsung melempar payung kuningnya ke dalam lemari. Ia pun duduk melamun sambil menunggu Changguk pulang. Sementara Changguk sendiri malah menemani Go Yeon-ah yang lagi mabuk gara-gara gagal tes seleksi CPNS. Dan saat lagi mabuk itu, Go Yeon-ah ini malah curi-curi kesempatan untuk mencium Changguk. Kesal sekali ya liatnya. Keesokan harinya, Jungwoo yang cemburu pada Ji-eun akhirnya mencoba untuk move on dan fokus pada Min Yong saja. Namun, saat Jungwoo hendak menjemput Min Yong di kantornya, ia malah mendengar istrinya itu sedang berbohong jika suaminya, yaitu Jungwoo, lagi kuliah di Amerika. Ya, Min Yong rupanya gila akan gelar dan seperti orang yang selalu ingin tampil lebih di depan rekannya. Walaupun pada akhirnya Min Yong harus berbohong. Mendengar kebohongan Min Yong, Jungwoo pun jadi ilfil dan kecewa. Ia pun memutuskan untuk pergi saja dan membatalkan niatnya untuk menjemput Min Yong. Lewat depan supermarket tempat Ji-eun bekerja, Jungwoo pun memutuskan untuk belanja. Walaupun niat sesungguhnya adalah untuk mencari Ji-eun, namun ia malah ketemu Kang Chul yang memberitahu jika Ji-eun sedang gak ada jadwal masuk hari ini. Kang Chul pun lantas mengatakan jika ia dan Ji-eun gak ada hubungan apa-apa. Jadi jangan salah paham ya. Ya, Jungwoo pun jadi lega mendengar penjelasan Kang Chul itu. Namun ia pun rada menyesal karena sudah bersikap dingin pada Ji-eun kemarin. Belum punya keberanian untuk menghubungi Ji-eun, ia pun cuma bisa memandangi foto profil milik wanita itu. Keesokan harinya, Ji-eun yang lagi bekerja pun nggak sengaja bertemu dengan Min Yong. Rupanya, Min Yong menganggap sikap terbuka Soah yang mengaku jika ia selingkuh itu sangatlah keren. Min Yong berpendapat, karena hidup ini singkat, maka mau itu selingkuh atau bukan, tetaplah percaya diri untuk mencari cinta sejati. Ya, pendapat Min Yong ini membuka mata Ji-eun yang sedang mencari sosok cinta sejatinya yang ternyata ada pada Jungwoo. Ia pun memutuskan untuk nekat menemui pria yang ia rindukan itu. Keduanya pun saling meminta maaf karena sudah salah paham kemarin. Jungwoo pun lantas mengajak Ji-eun untuk jalan-jalan sepulang ia bekerja. Dan tidak canggung lagi, hari itu Jungwoo pun meminta Ji-eun untuk menerima uluran tangannya. Di sisi lain, Soah yang galau pun akhirnya memberanikan diri untuk menemui Do Ha-yeon. Namun kali ini Do Ha-yeon pun akhirnya luluh dan bersikap hangat untuk menerima Soah. Ya, pada akhirnya kisah cinta terlarang dua pasangan itu pun benar-benar baru saja dimulai. Dan Love Affair in the Afternoon episode kelima pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-6-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!